bersama kita. Dan diinformasikan kajian ini langsung bisa melihat kondisi di studio. Bisa dibuka di YouTube dengan alamat Tasaku Taman Sahabat Quran. Ditulis saja di YouTube itu. Tasaku menggunakan huruf Q ya? Ya, Taman Sahabat Quran artinya insya Allah kajian ini akan bisa diulang-ulang nanti. Ya. Dan bagi yang ingin lebih memperdalam lagi tentang bagaimana cara memahami Al-Quran, juga sudah ada kursus bahasa Arab di Maqdis. Mulai Juli insya Allah dibuka angkatan kedua. Ya, ini sudah angkatan ke-1 sudah jalan, dan angkatan kedua nanti. Ya, insya Allah. Kemudian juga ada langsung praktek dalam studi Al-Quran komprehensif. Itu hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ada studi Al-Quran komprehensif. Ya, tempatnya di tetangga radio MK FM. Iya, cuma melangkah beberapa langkah gitu. Yaitu di Jalan Geger Kalonggirang Baru 2 nomor 1. Ya, kita lanjutkan kajian tentang keyakinan kita kepada hari pembalasan. Ini merupakan dorongan buat kita untuk tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Rintangan apapun yang mengganggu kita, yakin rintangan di bawah kita, keyakinan di atas segala-galanya. Ketika kita memang melihat tujuan yang hakiki, yang pasti, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, betapapun beratnya rintangan akan terlihat dan akan terasa ringan. Betapapun jauhnya perjalanan akan terasa dekat, karena jalan yang lurus. Nanti akan kita bahas, akan kita perdalam tentang makna as-siratal mustaqim, akan lebih luas lagi. Dan keyakinan kepada yaumiddin ini merupakan pemisah antara orang yang tunduk kepada kenikmatan sejenak, beda sekali dengan orang yang memang tunduk kepada kenikmatan yang pasti dan abadi. Antara orang yang tunduk kepada kenikmatan duniawi dengan yang memang bekerja keras untuk meraih kenikmatan akhirat. Antara orang yang hanya berhubungan kesibukannya dengan urusan sementara, berbeda dibandingkan dengan orang yang memang kesibukannya untuk kenikmatan dan ya keuntungan yang abadi. Di sini disebutkan bahwa yakin kepada hari akhirat inilah mafraqut tariq, merupakan persimpangan jalan. Mau jalan mana? Jalan kanan, jalan kiri. Nah, yang satu adalah menuju kepada kehinaan, yang satu menuju kepada kemuliaan. Siapa yang hina? Yaitu yang sibuk untuk urus dunia. Yang mulia yang diurus oleh dunia untuk akhirat. Dan juga merupakan pemisah antara al-khudu' li tasawwuratil ardi wa qiyamiha wa mawaziniha wa ta'alluq bil qiyamir rabbaniyah wal istilah ala mantiqil jahiliyah. Pemisah antara orang yang tunduk kepada nilai-nilai bumi, nilai-nilai duniawi, timbangan dunia. Kalau umpamanya bekerja sehari dapat gaji sekian, bekerja setengah hari dapat gaji sekian, itu dunia. Tapi kalau akhirat enggak begitu. Ada orang yang mungkin pas dia menginjak dewasa, beribadah seminggu, taat, tidak berdosa, nilainya abadi. Kenikmatannya tidak akan berhenti. Ada orang yang hidupnya sampai usia 80-90 tahun. Dia bekerja, bermakna buat setiap tetangga dia, keluarga dia, tapi tidak ada nilai dari Allah karena dia tidak mencari ridha Allah. Hanya mencari keduniaan. Enggak ada nilai sama sekali di hadapan Allah. Karena itu, Malik Yaumiddin, bimbingan untuk bekerja dengan ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pemisah antara bainal insaniyah fi haqiqatihal ulya allati aradaha Allahu ar-rabbu lil ibadah was suwar al-musyawwahah al-munharifah allati lam yuqaddar lahal kamal. Pemisah antara dua manusia. Yang satu, dia betul-betul mewujudkan hakikat kemanusiaan di atas semua makhluk.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Sungguh telah kami muliakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Sayyid Qutb pernah menyebutkan, dengan membaca ayat ini kata dia, aku tahu bahwa manusia ini lebih mulia dibanding dengan kemuliaan menurut pandangan manusia itu sendiri. Sampai sejauh mana manusia memandang mulianya manusia? Gak ada apa-apanya itu. Aku ingin meraih kemuliaan bukan menurut pandangan manusia, tapi kemuliaan menurut pandangan zat yang menciptakan manusia. Itulah hakikat manusia yang sangat tinggi, sesuai dengan kehendak Allah. Berbeda dengan gambaran-gambaran yang buatan manusia, yang tidak pernah ada yang mencapai kesempurnaan. Itu yang sangat penting buat kita saat mentadabburi Malik Yaumiddin. Wa ma tastaqimul hayatul basyariyah ala manhajillah ar-rafi ma lam tatahaqqaq hadhil kulliyah fi tasawwuril bashar. Perbedaan mana yang betul-betul perjalanan manusia yang lurus sesuai dengan apa yang Allah ajarkan melalui Rasulnya, dan mana perjalanan manusia yang cuma sebentar bulak belok, tetapi menurut pandangan manusia ini sukses. Banyak orang yang memandang sukses itu adalah kalau sudah sarjana dengan berjajar gelarnya sukses gitu, uangnya banyak sukses gitu. Tapi ternyata kehidupannya sibuk aja ngurus jabatan dan ngurus uang. Apakah itu sukses? Rugi dia, menjadi pelayan dunia. Berbeda dengan dapat uang diinfakkan, dapat uang digunakan untuk ibadah, dapat kedudukan digunakan untuk berjuang, dapat apapun digunakan untuk berjuang. Berarti dia menjadi penguasa. Menguasai harta, menguasai kedudukan, menguasai ilmu untuk kepentingan komunikasi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang mulia. Nah, banyak orang yang salah pandangan. Ada yang sudah nyambung? Kita undang, Ustaz. Iya. 02220170076, sahabat MT Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya secara langsung. Sekali lagi di 02220170076, atau Anda bisa bergabung melalui SMS kami di 0857 93851027. Sertakan nama Anda, spasi usia, spasi alamat, spasi isi pertanyaan Anda. Untuk Anda yang memang akan bergabung melalui SMS kami, dipersilakan 0857 93851027. Anda yang akan bergabung bersama kami di sore hari ini, kita sedang membahas di Quran Surat Al-Fatihah, sahabat kami, di ayat 4. Di line telepon anak sudah ada yang bergabung, Ustaz. Kita langsung coba menyapa Bapak Ayub di Cipanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya, iya. 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 Betul. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya yang menjadi pegangan utama buat kita dalam praktek ibadah. Karena ibadah itu baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi dua syarat. Enggak banyak, mudah dihafal, cuma dua saja. Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Kedua, mengikuti aturan yang telah ditetapkan Al-Quran dan dicontohkan dan dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek Rasul ada juga memang sabda Rasul, ada juga memang sikap Rasul. Itu yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan sekian banyak hadis, antara lain menyebutkan bahwa apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Bukan apabila imam membaca rabbighfirli faqulu amin. Kalau Bapak barusan menyebutkan curang katanya rabbighfirli,
Karena kan Rabbighfirli, ampuni dosa aku, ampuni aku. Makmum ada 1000 orang cuma mengaminkan supaya dia diampuni sendirian. Iya, boleh jadi hal itu karena memang ikut-ikutan kepada orang terdahulu tanpa memperhatikan dasarnya dari mana. Bahkan dalam kehidupan kita memang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang patut kita ambil dari kehidupan masyarakat untuk kita luruskan, kita perbaiki, karena banyak orang beragama berlandaskan cerita, berlandaskan orang tua, berlandaskan buku sejarah. Dan ini bukan cuma di Indonesia, sampai di tingkat internasional. Banyak orang berpegang teguh dengan agama bukan berlandaskan wahyu dari Allah, tapi berlandaskan cerita-cerita. Ada yang dibukukan, ada yang cuma dari lisan ke lisan. Nah, yang tadi itu dalam bukunya juga tidak ada. Dalam kitab fikihnya juga belum pernah saya temukan. Fikih siapa yang setelahnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iman langsung Rabbighfirli, kemudian baru makmum membaca amin. Nampaknya wallahu alam saya belum pernah menemukan coretannya lah gitu, apalagi Quran dan hadis. Ungkapan ulama pun belum saya temukan. Tapi itu dari mulut ke mulut saja itu. Ya, boleh jadi memang salah satu hal yang patut kita luruskan dengan cara sebijaksana mungkin, bagaimana supaya imam tersebut juga istilah Bapak barusan tidak curang. Cuma Rabbighfirli, masih mendingan kalau Rabbana ighfir lana. Tapi ada contohnya enggak? Ya tidak juga, cuma kalau Rabbana ighfir lana enggak curang gitu. Ya baik, masih ada lagi yang lainnya barangkali. Coba kembali undang Ustaz di Iya. 222-2017-076 sebelum nanti segmen yang terakhir kita coba baca SMS karena memang sudah banyak ini yang bergabung di SMS. Iya. Kita coba satu penelpon lagi sebelum kita jeda, dipersilakan sahabat NQ Anda bisa bergabung bersama kami di 022-2017-076. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali di line telepon, kali ini Ibu Nia dari Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dipersilakan Ibu. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan. Pertama tentang sholawat nariyah, kedua tentang ziarah ke kubur. Sholawat nariyah, ada lagi sholawat munjiah, ada lagi sholawat tibil kulub, ada lagi sholawat, ya macam-macam nama sholawat. Isinya, sholawat itu adalah memohon kepada Allah curahan rahmat untuk Rasul. Tetapi lanjutannya itu kemana arahnya tergantung kepada penyusun. Hingga saat ini saya belum tahu susunan siapa. Sholawat nariyah, sholawat munjiat saya belum tahu. Sholawat tibil qulub penyusunnya saya belum tahu. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa mencari tahu dan bisa mendapatkannya informasi. Atau mungkin di antara pendengar ada yang sudah tahu. Berbunyikan Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin lazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunalu bihil raghaibu. Apa juga tuh Kang Hidayatnya? Baheula lah osok itu gitu kan. Ya Allah, curahkan rahmatmu, keselamatanmu kepada pemimpin kami Sayyidina kan Muhammadin sesempurna mungkin salatan kamilatan. Kemudian ada kalimat tanhallu bihil uqadu, dengan adanya bihi, dengan adanya Muhammad, tanhallu bihil uqad, berbagai kesulitan, berbagai problem akan terpecahkan. Wa tanfariju bihil kurabu, kebingungan akan bebas, akan terlepas. Wa tunalu bihir raghaibu, berbagai keinginan akan dicapai. Indah sekali ini kalimat ini. Tapi tadi disebutkan dengan Muhammad kan. Jadi kalau begitu supaya tercapai
apa yang diinginkan, bebas dari problem, kemudian kebingungan bisa terhindari, apa yang mesti kita lakukan? Ikuti sunnah Rasul. Ikuti petunjuk yang dibawa Rasul. Boleh jadi sholawat ini satu metode ulama dulu agar masyarakat muslim semangat mengkaji sunnah Rasul, dibikinlah sholawat. Supaya mereka termotivasi untuk mengkaji sunnah Rasul. Nah, bagaimana mungkin sekarang disebut, ya Allah curahkan rahmatmu kepada Muhammad, salawat salam kepada curah. Sebab dengan adanya Muhammad bisa tercapai keinginan, bisa terbebas dari berbagai kebingungan, kegelisahan. Iya, tapi tidak dipelajari ajaran Muhammadnya, mana mungkin didapat. Jadi husnudzon saya gitu ya, bahwa sholawat itu disusun sebagai metodologi para ulama dulu untuk mengantarkan umat agar lebih semangat mengkaji kehidupan Rasulullah, mengkaji sunnah Rasul. Sayangnya enggak sampai di sana, cuma dibolak-balik dibaca saja. Khawatir itu laksana ini saja. Nah, kenapa penyakit apa yang terasa? Ini sakit dokter ini. Ya baik, ini resep ya. Dibawalah resep, di situ tertulis diminum 3 kali sehari, yang ini diminum 2 kali sehari. Sampai di rumah, dengan minum ini akan sehat, dengan minum ini akan sehat. Tapi nggak diminum-minum dulu juga sehat enggak? Iya, harus ada tindak lanjut. Doa Allahumma sholli-nya insya Allah itu sholawat, tidak diragukan. Sholatan Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salaman taman itu tidak diragukan.